Halo Sobat Gabut semua, balik lagi bareng saya di Movie Review Channel. Masih dengan tema film-film jadul, sesuai request dari salah satu viewer saya. Kali ini kita akan bahas lagi film action seru lainnya dengan judul Con Air yang rilis pada tahun 1997. Film ini menceritakan tentang kisah seorang tentara angkatan darat yang dijebloskan ke dalam penjara karena tindakannya melindungi sang istri hingga membuat para pelaku tewas. Hidup sebagai narapidana di sebuah penjara membuatnya harus terlibat dalam rencana sabotase sebuah pesawat oleh beberapa penjahat terburuk sepanjang sejarah. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke filmnya. Let's begin! Adegan awal kita langsung diperkenalkan sang aktor utama yang bernama Cameron Poe. Ia adalah seorang tentara angkatan darat yang baru saja selesai menjalankan misi di medan pertempuran. Selesai menjalankan tugas, Poe langsung mengunjungi istrinya yang bernama Tricia, seorang penjaga bar yang akan segera menjadi ibu dari anak Poe yang masih dalam kandungan. Saat hendak pulang ke rumah, ada 3 preman kampung yang menghampiri mereka. Tentu saja, Poe dengan mudah menghajar preman kampung tersebut. Namun, salah satu dari mereka mencoba menusuk Poe dengan sebuah pisau. Poe dengan sigap menghindari tikaman tersebut dan tanpa sengaja membalikkan serangan sehingga membuat preman tersebut tewas. I will not plead guilty. You could get 10 years. Hal tersebut mengakibatkan Poe harus berurusan dengan pengadilan dan sang hakim memvonis Poe dengan hukuman 7 tahun penjara. Kini, Poe harus menjalani hidupnya di sebuah penjara dan tentu saja harus melewatkan lahirnya sang anak. Tricia masih tetap setia menunggu Poe dan selalu rutin mengirimkan surat beserta beberapa makanan. Poe memiliki seorang teman yang bernama Baby O yang selalu setia mendengarkan cerita tentang anaknya Cassie. Setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya Poe dinyatakan bebas oleh Komisi Pembebasan Bersyarat Amerika, yang artinya Poe akan segera bertemu kembali dengan istri dan anaknya. Sedangkan Baby O juga ikut keluar karena akan dipindahkan ke lapas lain. Service annually flies 155,000 prisoners. Mereka berdua akan dikirim terbang menggunakan pesawat Jailbird. Perlu diketahui bahwa Dinas Marshal Amerika memiliki sebuah pesawat khusus untuk mengangkut narapidana dari berbagai penjara, baik itu untuk kepentingan pemindahan, pemeriksaan medis, dan juga proses pengadilan para napi di seluruh penjuru negeri. Penerbangan kali ini sangatlah istimewa karena Poe akan terbang bersama napi lainnya dari penjara Veldam yang dimana itu adalah penjara super ketat yang berisi para tahanan terburuk sepanjang sejarah dengan rata-rata vonis hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Dan disitulah peristiwa yang mengerikan akan terjadi. Good. Let's go deal with the DEA boys. Berikut saya perkenalkan pria maskulin bernama Larkin yang bertindak sebagai pengawas distribusi napi. Dia akan dibantu oleh detektif Malloy sebagai penanggung jawab keamanan proses penerbangan. Lalu ada juga agen Willy, seorang polisi yang ditugaskan oleh Malloy untuk menyamar menjadi napi guna mengawasi mereka dari dalam pesawat. Dan mari saya perkenalkan para bintang JAF kita. Sorry. Maksudnya para napi terburuk sepanjang sejarah. William Bedford alias Billy, kasus pembunuhan massal terhadap keluarga istrinya sendiri. Brother on screen. Nathan Jones, aka Diamond. Nathan Jones alias Diamond Dog, mantan jenderal gerilya hitam dengan kasus pengeboman di acara pertemuan para pejabat Amerika. Dan yang paling mengerikan di antara mereka semua adalah Cyrus Gressom alias Cyrus the Virus. Semua kasus seperti pembunuhan, penculikan, perampokan, pemerasan, sampai pengencerotan pun telah ia lakukan. Membunuh 11 napi, menyulut 3 keributan, dan 2 kali percobaan kabur.
Benar-benar potret penjahat gila yang sesungguhnya. Get out of my face. All right. Lalu tibalah si gondrong Cameron Boy untuk ikut terbang bersama para monster di dalam. Selain nama-nama yang saya sebutkan tadi, masih ada beberapa napi terkenal seperti Johnny, pria cabul dengan 23 kali kasus pemerkosaan, serta beberapa narapidana psikopat lainnya. Tiba saatnya pemberangkatan dan pesawat pun mulai lepas landas. Para napi juga mulai menunjukkan gelagat yang aneh, dan masalah sebenarnya baru saja dimulai. Last Mohican is burning, man! Man, I seen that shit on Discovery Channel. Reporting in the rear cabin. Things under control. Say it, or I will kill you. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome to Con Air. Cyrus dan napi lainnya berhasil mensabotase dan mengambil alih pesawat. Sang pilot diminta untuk melaporkan kepada Larkin bahwa sempat terjadi keributan kecil di sana. Namun, perjalanan tetap aman dan kondusif sesuai rencana. Melihat semua peran para napi terorganisir dengan baik dan berjalan mulus, sepertinya rencana ini sudah disusun dengan baik oleh Cyrus jauh-jauh hari sebelumnya. Agen Willy mencoba menghentikan Cyrus dengan menyandra salah satu temannya, namun karena terlalu gegabah, ia pun akhirnya tewas di tangan Cyrus. Pesawat diagendakan mendarat di Carson City untuk menurunkan 6 napi di sana. Diperkirakan akan ada sekitar 40 personil tentara bersenjata lengkap yang menyambut mereka di sana. Karena 3 dari 6 orang tersebut sudah tewas, terpaksa Cyrus harus menggantinya dengan relawan orang kulit putih di antara mereka, termasuk Poe dan juga sang pilot. Poe berencana berteriak untuk meminta bantuan saat turun nanti. Namun, karena jiwa patriotnya, ia batal turun dengan berbohong pada Cyrus jika hukumannya masih tersisa 15 tahun lagi. Poe juga menyelipkan sebuah alat seperti radio kecil pada salah satu relawan yang turun. Sementara itu, Larkin yang merasa curiga memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa bekas sel Cyrus. Mereka menemukan berbagai macam buku dan kertas aneh bergambarkan pesawat. Land a plane? That's right. Selain menurunkan 6 napi, ada tambahan seorang napi yang akan ikut terbang bersama mereka. Dia adalah Garland Green, the real psikopat dengan 30 kasus pembunuhan berantai di masa lalu. The Eastern Seaboard. They say the way he killed those people. Dengan alat yang diselipkan oleh Poe, petugas menyadari bahwa mereka adalah sipir gadungan dan bergegas menghentikan mereka. Situation here, sir. Namun, lagi-lagi, Cyrus dengan tenang dapat mengatasi masalah tersebut dan berhasil lepas landas. Meninggalkan pinball yang sempat turun untuk memindahkan transponder pesawat. Jadi, tiap pesawat pasti memiliki kotak transponder yang berfungsi untuk memancarkan sinyal semacam GPS sehingga lokasi pesawat dapat terus dipantau lewat radar. Dan kotak itu telah dipindahkan oleh pinball ke pesawat lain saat di Bandara Carson City tadi. Tanpa basa-basi, Detektif Mallow mengirimkan helikopter tempur untuk mengejar sinyal transponder mereka.
Kembali ke dalam pesawat, Cyrus memutuskan untuk melepaskan Garland dari selnya. Sebenarnya Nathan takut melepaskan Garland. Hal tersebut wajar karena Garland adalah psikopat berdarah dingin. Tuh lihat, mukanya aja serem banget kayak vampir. Kemudian Poe mencoba bertanya pada Cyrus tentang tujuan mereka berikutnya. Rencananya pesawat akan mendarat di Bandara Lerner yang terletak di suatu daerah yang sangat terpencil. Poe merasa sangat khawatir dengan situasi ini, namun tidak untuk psikopat Garland. Hi, Garland. Terjadi sedikit masalah pada roda pesawat yang mengakibatkan kecepatan pesawat berkurang. Cyrus memerintahkan Nathan dan Poe untuk memeriksa ke bawah. Ternyata roda pesawat gagal terangkat sempurna karena terganjal mayat pinball yang berusaha lari mengejar pesawat tadi. Sebelum menjatuhkan mayat pinball, Poe memiliki ide untuk menuliskan pesan pada Larkin di pakaian pinball yang berisikan info lokasi pendaratan pesawat mereka. Bye, pinball! Tiba-tiba Billy menghadang Poe dan bertanya tentang penjara asalnya, yaitu dari blok utara. Billy curiga karena kebetulan ia juga berasal dari sana dan tak pernah mengenal dengan Poe. Namun saat itu Poe masih bisa berbohong dan mengelak dari Billy. Sementara itu, Larkin yang sedang menginterogasi istri Poe mendapatkan kabar dari polisi lain terkait pesan Poe di mayat pinball. Seketika itu, Larkin langsung menghubungi detektif Malloy agar dia menghentikan pengejaran sinyal transpondernya. Namun, Malloy masih saja keras kepala dan mengabaikan perintah Larkin. Tanpa pikir panjang, Larkin langsung pergi menyusul pesawat ke Bandara Lerner. Karena sudah tidak ada helikopter yang tersisa, akhirnya Larkin menggunakan mobil mewah milik Malloy. Kembali lagi ke dalam pesawat, Billy menggeledah kotak milik Poe dan menemukan surat pembebasannya. Poe yang takut kalau identitasnya akan terbongkar dengan terpaksa harus baku hantam dan membunuh Billy. Why couldn't you put the bunny back in the box? Di sisi lain, Malloy berhasil menyusul sinyal transponder dan benar saja, ternyata itu adalah pesawat wisata para orang-orang lansia. Dasar gop. Poe yang menyesal karena baru saja membunuh Billy malah didongengi oleh psikopat Garland. Dengan santai Garland menceritakan pengalaman dan kesenangannya saat membantai 30 orang. Ternyata rata-rata para korbannya masih di bawah umur. Wah, sarap nih orang. Kembali ke Larkin yang terlebih dulu sampai di Bandara Lerner. Sekilas tempat ini terlihat seperti bandara pembuangan bangkai-bangkai pesawat yang telah rusak. Dan akhirnya pesawat mereka pun tiba. Karena terjadi beberapa kerusakan di bagian mesin mengakibatkan pesawat tak bisa mendarat dengan sempurna. Sedangkan Baby O sudah mulai sekarat karena penyakit diabetesnya kambuh, sehingga Poe memutuskan untuk turun terlebih dahulu mencarikan cairan insulin untuknya. Di sisi lain, Mr. Psikopat dengan santainya jalan-jalan mencari media untuk sekedar pemanasan. Pesawat penjemput tak kunjung tiba, sehingga mau tidak mau mereka harus memperbaiki pesawat jailbird untuk digunakan terbang kembali. Namun, pasukan Larkin sudah mulai terlihat dan akan tiba di sana dalam 10 menit ke depan. 10, 12 minutes tops. Sedangkan Larkin tak sengaja bertemu dengan Poe dan mengatakan kalau istri dan anaknya sedang menunggunya di rumah. Akan tetapi, jiwa korsa Poe terlalu kuat untuk menyelamatkan temannya yang lain di pesawat. Cindino mengkhianati Cyrus dan berniat kabur sendirian menggunakan pesawat bersama temannya. Akan tetapi, Larkin yang mengetahuinya dengan sigap menghentikan pesawat dengan menabrakkannya dengan kren.
Cyrus bersiap-siap menyambut pasukan Larkin yang sudah semakin dekat. Dia terlihat sedang menyusun rencana untuk melakukan serangan kejutan pada tim pengejar. Di tengah-tengah pertempuran, Poe yang telah mendapatkan cairan insulin berusaha kembali menuju pesawat. Pertempuran yang sengit terjadi antara para napi melawan Larkin dan pasukannya. Sementara itu, John, pelaku 24 kali kasus pencabulan, hendak melakukan pengencerotan ke-25-nya pada Bishop. Akan tetapi, nampaknya dia hanya akan colai saja di dalam sel karena Poe datang di waktu yang tepat. Oh my God. Akhirnya, Malloy dan pasukannya tiba. Namun, hal tersebut sia-sia saja karena seketika itu juga pesawat Cyrus telah lepas landas. Tanpa sengaja, Nathan menemukan surat milik anaknya Poe yang tergeletak di ruang mesin. Cyrus menggunakan Bishop untuk mencari si pengkhianat. Baby O sengaja mengorbankan diri dan mengaku bahwa dirinya lah orangnya. How long July 14th? My birthday is... Larkin dan helikopter tempurnya tiba-tiba muncul di momen yang pas. Poe geram dan nekat melakukan perlawanan hingga dia dapat berhasil masuk ke ruang pilot. Larkin memerintahkan Poe untuk mendaratkan pesawatnya di Las Vegas. Namun, karena salah satu mesin rusak akibat baku tembak tadi, mengharuskan pesawat mendarat darurat di tengah kota. Yang mana itu bisa mengakibatkan banyak korban warga sipil berjatuhan, termasuk mereka sendiri. Namun, nampaknya itu tak terlalu menegangkan bagi psikopat Garland. Got the whole world in his hands. I got you, Frank! We're gonna die! Oh, this is... Para napi dapat diamankan kembali oleh petugas dan sebagian dari mereka tewas di tempat. Cyrus dan dua orang temannya berhasil menyelinap kabur membawa mobil pemadam kebakaran. Namun, Poe dan Larkin dengan sigap melakukan pengejaran. Berkat aksi heroik serta kerjasama apik mereka, akhirnya Cyrus dan kawan-kawan dapat dihentikan. Nia, my daughter, buckle up! Dan inilah momen yang paling dinantikan oleh Poe selama 7 tahun di penjara. Oke, jadi gitu aja alur cerita dari film yang berjudul Con Air. Film-film jadul tuh gak pernah mengecewakan dah pokoknya. Buat kalian yang pengen nonton versi full dari film ini, silahkan download aja. Linknya udah saya siapkan di deskripsi. Gua gak tahu lo semua suka sama film-film action kayak gini atau enggak. Yang jelas viewer gua sepi cok. Ya udahlah, makasih udah nonton dan salam gabut Nusantara.